Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Majelis Duha Masjid Ar-Ruhama Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di hari ini dalam suasana bulan suci Ramadan kita masih diberikan panjang umur, masih dimudahkan kita untuk bisa melakukan aktivitas, utamanya ibadah puasa Ramadan yang tidak terasa kita sudah melewati sepertiga pertama dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari yang telah berlalu, amal-amal ibadah jamaah sekalian diterima di sisi Allah dan kita diberi kemudahan untuk bisa melanjutkan ibadah puasa kita hingga akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan di pagi hari ini ya kita dimudahkan ya untuk kita bisa melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'anul Karim, di mana di pertemuan bulan lalu ya, kita sampai di surah Al-Insan ayat yang ke-9. Insyaallah kita akan lanjutkan di surah yang sama, surah Al-Insan, surah yang ke-76 ayat yang ke-10. Ya, coba kita buka Al-Quran dan terjemahannya, berikut tafsirnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ya, kita lihat ayat yang ke-10 dari surah Al-Insan. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inna nakhafu, sesungguhnya kami takut ya akan ya dalam kurung azab min rabbina, Tuhan kami, Rabb kami, yauman, pada satu hari, abusan, yang mana di hari itu ada orang-orang yang bermuka masam, qamtarira, penuh dengan kesulitan. Fawaqahumullah, maka Allah memelihara mereka syarra dzalikal yaum, ya, dari kesusahan di hari itu, walaqahum, dan memberikan kepada mereka nadratan, ya, kejernihan wajah, ya, wasurura, dan kegembiraan hati. Wajazahum bima sabaru, dan Dia Allah memberi balasan kepada mereka bima sabaru, karena kesabaran mereka, dengan jannatan, surga, wahariro, dan pakaian sutra. Kita lihat dalam tafsir ya. Dalam hal ini salah satu kitab tafsir yang kita pelajari yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah taala. Kita lihat di halaman 1519 ya dari filenya, dari kitab Al-Misbah Al-Munir ya fi Tahdzib Tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya.
Ai innama naf'alu hadza, ya. Jadi kami melakukan amalan-amalan ini supaya Allah memberikan rahmat kepada kami. Amalan-amalan apa jemaah sekalian? Ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, berkaitan dengan ayat 9, 8, 7 dan 6 serta 5. Ya, coba kita undur ya. Ayat kelimanya itu innal abror, ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik di dunianya, yasrabuna min ka'sin, mereka itu akan meminum, ya, dari gelas yang berisi minuman kana mizajuha kafura, yang campurannya adalah air kafur. Ya, kafur ini nama salah satu mata air di surga. Nah, yang baunya, ya, enak dan airnya putih, ya, baunya sedap, ya, serta enak sekali rasanya. Nah, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Nah, lalu apa amalan mereka? Di antaranya ayat ke-7, ya, yufuna bin nadri, mereka itu orang-orang yang suka menunaikan nazarnya. Ya, nazar itu hajat, ya, yang diucapkan seseorang yang dikaitkan dengan apa? Kalau seandainya terkabul, dimudahkan Allah akan melakukan amal-amal tertentu, itu nazar. Ya, ketika mereka melakukan nazar kemudian terpenuhi apa keinginan mereka, lalu mereka menunaikan nazarnya tersebut. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua di ayat ke-7 juga, wa yakhafuna yauman, mereka takut akan hari kana syarruhu mustatira, yang mana azabnya merata di mana-mana. Ya, berarti dalam hati mereka ada rasa apa? Takut. Ya, ini kalau kita hubungkan, ya, dengan rukun iman yang kelima, ya, jemaah sekalian, iman kepada hari akhir. Ya, di hati orang tersebut, orang-orang yang abror, ada rasa takut. Ya, takut kepada Allah, takut terjadinya keadaan di akhirat yang mana azabnya merata di mana-mana, kedahsyatannya luar biasa. Takut akan pembalasan di akhirat. Nah, ini tumbuhnya dari hati, ya Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu sifat yang mulia yang mereka miliki, hatinya hidup, hatinya ada rasa takut kepada Allah dan akan pembalasan di negeri akhirat. Amalan yang ketiga, ayat 8, wa yut'imuna at'am, mereka itu orang-orang yang suka memberikan makanan. Ya, ini kalau kita catat, ya, seperti itu, ya. Jadi yang pertama menunaikan nazar, yang kedua mereka takut akan balasan, ya, di negeri akhirat, ya, keadaan di negeri akhirat. Yang ketiga mereka itu suka berbagi apa? Makanan. Ya, dalam konteks Ramadan, ya, salah satu berbagi makanan itu apa? Iftarus shaimin, ya. Bapak Ibu ada rezeki kemudian berbagi makanan untuk berbuka puasa. Nah, ini baik sekali. Ya, mungkin kita buat makanan atau gorengan atau hidangan lalu kita berikan, ya, kepada mereka yang berbuka puasa, ya, di masjid, langgar, musola terdekat kita, atau kita mengundang seseorang, ya, atau bersama keluarga, atau kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk berbuka puasa. Ini termasuk wa yut'imuna at'am. Ya, secara umum mereka suka berbagi apa? Makanan. Ala hubbihi, yang disukainya. Ya, jadi makanan yang diberikan itu makanan yang disukai oleh orang yang memberi. Ya, Bapak Ibu suka sesuatu lalu mau berbagi. Ya, artinya yang diberikan itu bukan sesuatu yang tidak baik, tapi sesuatu yang baik, sesuatu yang dia sukai. Ya, minimalnya itu kan standar, ya, sekalian. Tapi ini lebih lagi, apa yang dia sukai. Suka sesuatu makanan, dia sendiri suka. Otomatis kalau suka kan ada rasa apa, sekalian? Ada rasa kepingin memiliki semuanya. Tapi mereka mau berbagi, di sini kelebihannya. Ya, ini kalau kita hubungkan, ya, dengan salah satu ayat, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
kalian tidak akan mencapai kebajikan yang hakiki sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Kan gitu ya. Lalu datang sahabat Abu Talhah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, hartaku yang paling aku sukai kebun, ya, kebun Bairuha, ya, yang paling dia cintai, ya. Saya akan sodakohkan. Ya, mungkin gambarannya begini. Kalau orang infak sodakoh dari sesuatu yang mudah baginya, biasa baginya, itu insya Allah relatif lebih mudah sama sekalian. Ini ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Bersodakoh, berinfak, berbagi makanan dari sesuatu yang dia cintai. Sama sekalian. Ada keberatan dalam hatinya, tapi dia kepingin pahala lebih di sisi Allah, dia berikan hal tersebut. Nah, ayat ini sama sekalian, mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang apa? Miskin, miskinan, wa yatiman, anak yatim, wa asiro, dan orang yang ditawan. Berarti orang-orang yang disifati dengan abrar, mereka itu punya sifat apa? Punya sifat apa? Dermawan, punya sifat loman, ya, bahasa Jawanya dermawan, ya, dermawan, ikhlas, ya, karena Allah dalam berbagi. Nah, lalu mereka mengatakan di ayat ke-9-nya, innama nut'imukum, ya, sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian, ya, kami berbagi makanan ini liwajhillah, ikhlas karena Allah, ya, jadi bukan karena ingin untuk mendapatkan ucapan terima kasih, tidak pula ingin untuk dikenal orang, tidak pula karena supaya, kalau bahasa sekarang itu, diviralkan, ya, tidak demikian. Tapi ingin hanya semata-mata karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada kisah sama sekalian, ada seorang yang namanya Zainal Abidin, ya, Zainal Abidin, ya, orang soleh di masa dulu. Beliau itu sama sekalian kalau berbagi makanan itu nyari waktu yang mana orang itu nggak tahu. Termasuk yang diberi juga nggak tahu. Nah, kan aneh, ya, yang diberi juga nggak tahu. Bagaimana caranya? Beliau bawa makanan dipikul sendiri, ya, ibaratnya gandum atau misalnya dipikul sendiri, jadi tidak nyuruh orang, ya, supaya nggak tahu, nggak tersebar, ya, dipikul sendiri, lalu dibawa ke depan rumah orang yang dikasih. Nyari waktunya pas malam, ya, dianggap orang yang dikasih itu tidur, istirahat, dikasih di depan rumahnya. Berapa kali ngasihnya? 20 tahun. 20 tahun sekalian. Yang dengan bahasa lain menanggung, ya, beban hidup seseorang sampai bertahun-tahun, ya. Nah, yang dikasih nggak tahu sampai bertahun-tahun itu siapa yang ngasih, pokoknya diterima tiap hari. Nah, suatu saat setelah bertahun-tahun ada berita orang meninggal. Nah, ternyata setelah ada orang meninggal, ya, besoknya di depan rumahnya itu nggak ada makanan lagi. Ya, barulah dia sadar, oh, ternyata yang suka bantu saya ini beliau yang jenazah ini. Taunya dari mana? Ya, karena setelah itu nggak ada makanan. Ya, taunya setelah apa? Wafat. Ya, ini bukan berarti harus tidak diketahui, boleh diketahui sama sekalian, tapi yang penting tetap ikhlas. Boleh diketahui orang, yang penting ikhlas tetap terjaga. Kalau ingin lebih ikhlas, tidak diketahui. Diketahui tidak apa-apa, ya, tujuannya misalnya merangsang orang lain, ya, boleh, tidak apa-apa. Kita ikhlas karena Allah, tidak ada masalah. Ya, jadi keinginannya mereka bukan karena mengharapkan apa, jaza, balasan. Ya, kan ada orang ngasih tapi ada harapan apa? Dibalesi, umpama. Nah, ini enggak ada rasa seperti itu. Atau ngasih tujuannya supaya apa? Ada balas jasa misalnya. Enggak. Mereka tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala syukur, tidak pula ucapan terima kasih. Ya, tidak pula kami mengharap ucapan terima kasih dari yang diberi tadi. Kira-kira kalau kita ngasih lalu orang yang ucap terima kasih, kita senang apa tidak? Ya, kan senang, ya, dan itu sesuatu adab, ya. Tetapi saking ikhlasnya sampai-sampai mereka itu tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari yang diberi, gitu, saking ikhlasnya. Nah, amalan yang berikutnya, amalan yang keempat, ya, sama sekalian, ini mirip dengan amalan yang di ayat ke-7, ya, amalan yang kedua, ya. Jadi
Kalau di ayat ke-7, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kalau di sini yaitu apa jamaah sekalian, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Ya, sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami. Bisa mengikuti ya ayat 10 ya. Mir rabbina, dari Tuhan kami, yauman, pada hari, abusan, ada orang-orang yang bermuka masam, qamtarira, penuh dengan kesulitan ya. Dengan bahasa lain itu mereka takut akan keadaan di akhirat nanti ya, akan dahsyatnya hari kiamat ya, takut akan azab Allah, takut akan neraka, takut akan kegoncangan di hari itu, takut akan hisab ya. Berarti iman kepada hari akhirnya apa? Sangat terpatri dalam jiwanya. Ini ciri orang-orang yang al-abror, orang-orang yang baik, yang berbuat kebajikan, yang akan dibalasi dengan surga. Lanjutannya, wa yatalaqqana bilutfihi ya, jadi kami melakukan amal-amal tersebut semata-mata karena kami ingin rahmat Allah, dan supaya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kami dengan kelembutannya ya, ya kasih sayangnya di hari yang mana hari itu ada orang-orang yang bermuka masam lagi kesulitan. Ya kan orang itu macam-macam, ada yang beriman, ada yang nggak beriman, ada yang baik, ada yang nggak baik. Di hari kiamat, di akhirat, tentu yang sengsara orang-orang yang kafir, yang berbuat dosa, yang berbuat kejahatan. Nah, otomatis muka mereka itu bermuka apa? Ya masam, ya penuh kesulitan, ya keberatan. Nah, kami takut ya hari di mana di hari itu ada orang-orang yang bermuka masam. Nah, di sini ada perkataan ya. Kita lihat bagian atas sebelah kiri ya. Qala Ali bin Abi Thalha an Ibni Abbas abusan, yaitu dayiqan ya. Nah, ada yang menafsirkan abusan. Mana abusan? Ayat 10 bagian sebelum akhir. Hari abusan ya. Kalau di sini terjemahannya bermuka masam, kalau tafsiran Ibnu Abbas hari yang sempit. Ya, abusan ditafsirkan dayiqan, hari yang sempit. Qamtarira ditafsirkan tawilan, panjang. Ya kan panjang ya, setelah kita dibangkitkan ya dari alam kubur menuju kemana Bapak Ibu sekalian? Ardil mahsyar ya, padang mahsyar. Nah, saat-saat menunggu prosesi hisab itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Semoga Allah mudahkan ya Bapak Ibu sekalian di dalam, dan kita semua ya, dalam menunggu waktu untuk dihisab, dan semoga kita dimudahkan hisab kita. Nah, ini ya Bapak sekalian. Nah, ini kan perhitungannya mulai dari dunia. Bagaimana caranya hisab kita mudah? Gimana nantinya di akhirat bahagia? Gimana nantinya di akhirat kita tidak sengsara? Nah, mereka dari dunianya itu sudah punya rasa takut kepada Allah, takut akan azabnya, sehingga mereka beramal, mereka berbuat baik. Nah, dijelaskan juga yaitu ya'bisul kafir yauma idzin hatta yazila min baini 'ainaihi 'araqun mithl al-qatiran. Ya, jadi ada yang menafsirkan orang yang kafir ketika itu di hari itu ya'bis, ya bermuka masam sehingga mengalirlah dari kedua matanya arok ya, arok itu keringat ya. Jadi saking lelahnya, kesulitannya di hari tersebut, keadaan orang yang kafir seperti itu ya. Nah, ala kulli hal insyaallah demikian ya. Lanjutannya di ayat berikutnya, ayat 11 ya. Apa yang terjadi? Fa waqahumullah ya, fa artinya maka, waqa memelihara ya, waqo yaqi wiqayah, memelihara ya, waqo ya, dia memelihara. Berarti dia di sini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum, yaitu mereka ya, Allah yang memelihara mereka, orang-orang yang abrar tadi, memelihara dari apa? Syarro ya, dari ya, syar itu kejahatan ya. Maksudnya di sini kesusahan, kesulitan dalikal yaum, di hari itu ya. Jadi ada mereka yang Allah pelihara ya, dari kesulitan di hari kiamat, dari keberatan di hari kiamat ya. Pasti iman dan amal sangat berpengaruh.
Saya ulangi ya, kalau kita kepingin mendapat keringanan di akhirat, berarti kita kuatkan iman dan amalnya. Kan itu saja ya sahabat sekalian, iman, amal, lalu kita hati-hati dari dosa. Yang keempat, banyak istighfar dan taubat. Ya, 4 ya kuncinya sahabat sekalian. Menguatkan iman, memperbanyak amal. Yang ketiga, hati-hati dari dosa dan kesalahan. Karena kita tidak maksum, ya kadang kita salah, kadang kita khilaf, ya disengaja atau tidak, ya kecil maupun besar, ya banyak istighfar dan taubat. Ini yang memudahkan kita dunia dan akhirat. Ya, sehingga sering sekali dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilu as-solihat. Ya, ditambah ya khawatir dari perbuatan dosa, banyak istighfar. Ya, dalam surah Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun, ya orang-orang yang bertakwa itu di waktu sahurnya mereka beristighfar. Ya, istighfar ini nanti menggugurkan kesalahan. Kalau ada dosa besar ditutup dengan apa? Taubat. Karena nanti yang menyusahkan di akhirat itu kan dosa. Nah, kita berusaha ya menjauhi, berusaha apa? Menghindari, ya kemudian memperbanyak istighfar dan taubat. Nah, insyaallah demikian. Jadi fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum, ya, dan Allah memberikan, ya, wa di sini dan laqba, ya laqba itu maksudnya Allah memberikan, ya, wa dan laqba memberikan hum kepada mereka nadratan, ya maksudnya kejernihan dalam kurung wajah, wasururo dan kegembiraan hati. Ya asalnya ya surur, tapi karena di sini mansub menjadi apa? Sururo. Artinya Allah berikan peliharaan kepada orang-orang abror, dan Allah berikan ya kejernihan wajah di saat ada orang-orang yang berbuka masa penuh dengan kesulitan, ada orang-orang yang wajahnya tenang, tentram, bahagia karena apa? Amalnya di dunianya. Allah berikan apa? Kejernihan wajah. Meskipun sebagian orang di hari itu dalam keadaan kesulitan, wasururo dan kegembiraan hati. Nah, coba kita lihat ya tafsirannya di bagian bawah di sini dikasih judul ya, ba'du tafsili li jazail abrari fil jannah wa ma fiha minan na'im, ya. Sebagian rincian pahala atau balasan orang-orang yang abror, orang-orang yang berbuat baik di surga, dan apa yang Allah sediakan di dalamnya berupa kenikmatan. Ya, salah satunya di ayat yang kita baca tadi. Ya, jadi Allah anugerahkan apa? Nadratau wa surura, kejernihan wajah dan kebahagiaan atau kegembiraan hati. Ya. Ya. Kemudian fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Jadi amanahum mimma khafu minhu. Jadi Allah berikan rasa aman dari apa yang mereka khawatirkan. Walaqahum nadratan, Allah berikan ya kejernihan wajah di hati-hati mereka. Ya, bisa juga bermakna wajah mereka itu berkilau. Ya, nadrah ya, berkilau, bersinar ya. Kalau diterjemahannya jernih ya. Wajah mereka wasururo, di hati mereka kebahagiaan. Biasanya rasa di hati itu tampak di wajah atau tidak? Tampak ya. Kalau orang sedih kan tampak di wajah, orang senang juga tampak di wajah. Sebenarnya dari mana? Dari hati. Jadi hatinya Allah jadikan sururo, bahagia, senang, wajahnya tampak apa? Berseri-seri, wajahnya nadrah, bersinar, wajahnya penuh dengan apa? Kejernihan. Ya, Masya Allah. Nah, ini tafsiran yang disebutkan oleh Al-Hasan Basri, Imam Qatadah, dan yang lainnya, termasuk Imam Abul Aliyah dan Ar-Rabi bin Anas. Ayat ini semisal ya dengan ayat yang lain sama sekalian, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Ya, jadi wajah-wajah ya orang-orang yang beriman, bertakwa, para ahli surga ya di hari itu dalam keadaan bersinar, tertawa, lagi riang gembira. Nah, jadi kata Imam Ibn Katsir, hati itu idza surra,
Kalau senang, istanaral wajhu, wajah akan bersinar. Hati kalau senang, maka wajah akan bersinar, wajah akan ceria. Alhamdulillah kayaknya. Ya, mudah-mudahan ya kita diberikan kemudahan dunia dan akhirat nanti. Diberikan kemudahan hidup dunia hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi wajah itu bisa menunjukkan hati. Ya, meskipun tidak mutlak ya, tetapi biasanya ya wajah menunjukkan apa? Hati. Kalau dia senang ya tampak di wajahnya, dia murung ya tampak di wajahnya, orang sedih ya tampak di wajahnya, orang nggak suka dan sebagainya tampak di wajahnya, biasanya seperti itu. Jadi hatinya diberikan kesenangan, wajahnya bersinar. Nah, disebutkan bahwasanya di antara sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekalian, kebiasaan beliau idza surra istanara wajhuhu, ya. Jadi kalau Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebiasaan hidup beliau ya, ketika senang biasanya tampak di wajah. Ya, jadi Nabi itu bukan tipe orang yang menyembunyikan sesuatu. Ya, para sahabat mengenali kalau beliau senang mesti tampak di wajah. Kalau beliau pas nggak suka sesuatu tampak di wajah. Ya, bahasa kita apa ya? Beliau itu apa adanya tuh sekalian. Apa? Ekspresif. Ya. Jadi alami ya beliau itu. Senang ya tampak di wajah. Tidak senang ya tampak di wajah, marah ya tampak di wajah, nggak suka sesuatu tampak di wajah. Sahabat mengenali ya kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seakan-akan belahan bulan. Ya, jadi kalau Nabi itu senang seakan-akan belahan apa? Bulan. Ya, misalnya ketika beliau melihat cucu beliau Al Hasan Al Husain, ya sampai-sampai dari mimbar ya beliau belani untuk turun, ya kemudian merangkul mereka, gendong mereka saking ya sumringahnya beliau. Ya. Salawatullah wassalamuhu alaihi, dan keadaan-keadaan yang lain. Nah, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, salah satu istri beliau, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masruran tabruqu asariru wajhi. Ya, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk kepadaku, ya, masuk kepadaku ya berarti masuk ke bilik rumah ya yang beliau tinggal bersama Ummul Mukminin Aisyah. Ya kan, rumah-rumah beliau bersebelahan ya sama sekalian di belakang Masjid Nabawi. Ya, kalau rumah Ibunda Aisyah bersama Nabi Sallam ya di tempat makam beliau. Sebab Nabi itu kan wafatnya di rumah Aisyah. Ya, Nabi itu dikuburkan di mana wafatnya. Wafatnya di rumah Aisyah, di situ beliau dimakamkan. Nah, ketika Nabi itu masuk ke tempat saya, beliau masrur ya dalam keadaan senang, bahagia. Tabruqu asari wajhnya, tampaknya dari raut ya wajah beliau, kegembiraan beliau tersebut. Nah, insyaallah demikian ya lanjutannya sama sekalian. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya, wa dan ya jaza membalasi. Ya, ini fiil ya, kata kerja ya, jaza yajzi. Ya, jaza membalasi hum kepada mereka, maksudnya dan Allah memberi balasan kepada mereka atas amal mereka dengan surga ya sama sekalian, bima sobar, dengan sebab kesabaran mereka, dan Allah memberi balasan kepada mereka bima dengan sebab sobaru, kesabaran mereka. Dengan apa Allah balasi? Jannatan, surga, wahariro, dan pakaian sutra. Apa maksudnya jamaah sekalian? Ai bisa babi sobrihim, ya dengan sebab kesabaran mereka. Ya, salah satunya dalam momentum Ramadan ya, kita diuji dengan sabar ya. Ya, puasa ini kan ibadah penuh dengan kesabaran. Tapi sabarnya hanya menahan diri ya dari makan dan minum. Ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan jihad fisabilillah beda lagi ya. Jihad fisabilillah medan sabar di medan apa? Pertempuran ya. Nah, apa taruhannya nyawa. Tapi kalau puasa taruhannya hanya apa?
lapar dan haus saja, ya, beberapa jam saja Bapak sekalian sampai maghrib, ya. Jadi bukan 24 jam, hanya beberapa jam saja. Ini kita nasihatkan ya kepada siapapun yang masih ya belum untuk mau berpuasa, untuk segera insaf ya kepada Allah. Kalau tanpa alasan, tanpa ada uzur, hendaknya dia apa? Insaf ya, dan berpuasa, karena puasa itu sifatnya hanya sementara, dan itu pun tidak sepanjang tahun, hanya 1 bulan. Di bulan Ramadan hanya beberapa saat ya, dari mulai subuh sampai maghrib ya. Jadi dengan sebab kesabaran mereka ya, sabar itu ada 3 sekalian. Yang pertama, sabar dalam ketaatan ya, sama sekalian sholat ya perlu sabar ya, subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, bisa perlu sabar. Puasa perlu sabar ya, apalagi sama sekalian menunaikan ibadah umroh, haji perlu sabar, jihad perlu sabar, apalagi birrul walidain ya, misalnya kita ada orang tua atau salah satunya, kemudian apalagi sudah sepuh butuh perawatan, kemudian kita merawat dengan sabar, itu juga termasuk amal soleh ya. Sabar dalam taat ya, zikir, baca Al-Quran ya perlu sabar ya, menjauhi daripada yang haram perlu sabar. Kemudian yang kedua sama sekalian, sabar dari meninggalkan maksiat dan dosa, sabar dari meninggalkan yang dilarang ya. Nggak boleh minum minuman keras ya dia tinggalkan, nggak boleh berjudi dia tinggalkan, nggak boleh makan harta riba dia tinggalkan, nggak boleh berzina dia tinggalkan. Butuh sabar ya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi apa? Ujian, cobaan ya, diuji dengan sakit ya, semoga Allah beri kesembuhan, perlu sabar. Diuji dengan orang yang dia cintai wafat, perlu sabar ya. Jadi sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, mungkin kekurangan harta, kekurangan makanan dan sebagainya, dia sudah berusaha masih kurang sabar ya. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, balasan mereka orang-orang yang bersabar itu apa sama sekalian? Yaitu Allah berikan jannatau wa hariro ya. Apa maksudnya? Manzilan rahban wa aishan ragadan. Allah sediakan tempat tinggal yang nyaman, yaitu surga. Nanti di surga itu ada kenikmatan sama sekalian, ada rumah-rumah, ada kemah-kemah untuk ahli surga, ada segala sesuatu yang Allah sediakan, kenikmatan apapun yang mala ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik oleh hati ya. Kenapa kok Allah berikan surga? Ya balasan sama sekalian ya. Masa orang beramal nggak ada balasannya ya, kan perlu ada balasan ya. Kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, nanti bagaimana ya? Orang berbuat semaunya, maka semua itu ada konsekuensinya ya. Orang yang beriman, beramal soleh, Allah sediakan surga. Orang yang durhaka, ingkar, berbuat yang haram, diancam dengan neraka, yaitu balasan ya. Inilah surga yang Allah sediakan, yang mana surga itu sifatnya nyaman, penuh dengan kenikmatan ya. Apa misalnya di surga itu? Misalnya dari sisi usia sama sekalian, orang yang masuk surga insya Allah dijadikan apa? Usianya muda kembali. Jadi nggak ada masa tua di surga ya. Umpama ada orang di dunia wafatnya usia lanjut, kemudian dia wafat ya, dia beriman, beramal soleh, nanti ketika masuk surga dimudahkan kembali dan tidak mengalami masa tua. Nah, di dunia ini yang berlalu masanya, ada masa muda, ada masa tua. Yang kedua, di surga itu sama sekali tidak ada penyakit, jadi muda terus, sehat terus ya, kan negeri kenikmatan ya, nggak ada. Kalau di dunia kita masih hati-hati dari sakit, dari ini kita berupaya, tapi kalau di akhirat, di surga ya, tidak ada namanya sakit. Yang ketiga, tidak ada kesedihan. Kalau di dunia masih sedih ya, kadang senang, kadang sedih, seperti roda yang berputar ya. Tapi kalau di surga tidak ada kesedihan. Kemudian yang keempat, kalau di surga sama sekali tidak ada perbuatan dosa ya. Bahkan diilhamkan ahli surga itu untuk apa? Ya selalu bertasbih, selalu bertahmid ya. Jadi selalu zikir kepada Allah ya, ibaratnya seakan-akan malaikat itu selalu ibadah kepada Allah ya, bertasbih kepadanya, diberikan nikmat yang sangat luar biasa ya. Secara fitrah demikian di surga nanti.
Kemudian apalagi di surga Allah berikan hariro, yaitu pakaian dari jenis sutra. Kenapa kok pakaian sutra? Ya ini simbol kemewahan ya Mas sekalian. Simbol apa? Sesuatu yang salah satu yang luar biasa dari dunia itu sutra. Meskipun ada lagi di surga yang lain-lain ya, ada buah-buah pepohonan, buah-buahan, mata air dan sebagainya, tapi salah satunya yang di surga itu ada sururo. Ya, saya ulangi, ada apa? Hariro, yaitu pakaian sutra. Ya, nah, semoga Allah berikan ya, kemudahan kepada kita agar kita bisa termasuk dari ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Ada yang menafsirkan bima sabaru, ya karena mereka itu sabar ya untuk meninggalkan syahwat di dunia, ya Allah balasi dengan surga dan hariro. Mereka sabar meninggalkan syahwat, ya maksudnya meninggalkan syahwat di sini dari yang haram, ya meninggalkan syahwat dari yang haram. Kalau dari yang halal boleh atau tidak? Boleh. Boleh ya, misalnya syahwat kepada harta, ya kecenderungan kepada harta boleh selama dari yang halal. Kan boleh kita mengumpulkan harta dari sesuatu yang halal, boleh. Yang nggak boleh dari yang haram. Kecenderungan kepada lawan jenis ya dalam Islam zaman sekarang tidak dihilangkan, tetapi diarahkan ya, itu dengan jalan apa? Pernikahan. Yang lainnya ditutup ya, dari jalan zina, dari jalan LGBT ditutup. Yang dari jalan pernikahan dihalalkan. Ya, jadi mereka menahan diri dari yang haram ya, berupa syahwat di dunia, Allah balasi dengan apa? Di akhirat. Dari jenis makanan minuman ya, misalnya minum khamr dilarang. Ya. Kecenderungan ke situ dia tahan, dia nggak mau minum khamr. Dia nggak mau makan dari jenis makanan yang haram. Ya, misalnya apa makanan yang haram ya? Bangkai misalnya, darah, ya, daging babi misalnya. Ya, dan beberapa hal yang disebutkan yang termasuk yang haram dia tinggalkan. Ya, ini apa namanya menahan diri ya dari syahwat yang haram. Allah balasi dengan apa? Surga wa hariro. Ya, sabar sejenak ya di dunia untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Lanjutannya jemaah sekalian, ayat yang ke-13, di surga itu muttaqiina fiha 'alal aroik ya. Jadi di dalamnya, di dalam surga itu mereka duduk bertelekan. Ya, muttaqi itu bersandar apa sekalian. Nah, ini jamaknya muttaqiin ya, mereka itu dalam keadaan bertelekan, bersandaran ya. Fiha di dalam surga, alal aroik, pada apa? Aroik ya, aroik itu jamak dari arikah ya, arikah. Arikah itu kalau bahasa mudahnya apa coba sekalian? Dipan ya, dipan ya, atau sofa itu arikah. Jamaknya aroik. Ini menunjukkan apa ya? Kenyamanan. Kalau misalnya di dunia saja ya, yang tidak sebanding dengan surga, kita melihat ya ada orang bertelekan, bersandara di kursinya, di dipannya, itu menunjukkan apa? Ya kenyamanan, ya rehat kan gitu ya. Jadi di surga mereka diberikan apa? Istirahat, rehat, kenyamanan, kebahagiaan. Sampai-sampai mereka bertelekan di atas apa? Dipan-dipan. Aroik. Ya, ini hakiki atau bagaimana? Hakiki sekalian. Hakiki ya. Jadi bukan majazi tapi hakiki, bukan kiasan tetapi hakiki. Tapi hakikatnya kita tidak tahu. Hakikat dari aroik tadi, dipannya, tempat yang mereka bertelekan padanya bagaimana kan kita belum melihat. Paham ya? Tapi kita mengimani. Ya sama juga ahli surga diberikan makanan, minuman, buah-buahan itu hakiki atau kiasan. Ya hakiki sekalian. Tapi kita tidak tahu bentuknya bagaimana kan belum melihat. Tapi kita yakin adanya, ada buah-buah di surga, ada makanan, ada minuman, ada juga apa? Kenyamanan mereka bertelekan di atas aroik. Kenapa kok seperti itu? Ya karena di dunianya mereka sudah berjuang ya, mereka sholat, ya mereka puasa, mereka berjuang untuk ibadah, mereka sudah ya luar biasa ya pengorbanannya. Allah balasi dengan istirahat yang selama-lamanya di surga. Ya, jadi sebetulnya kalau kita pikir-pikir Bapak sekalian, ya ibadah, ya pengorbanan, perjuangan kita itu sebetulnya hanya sementara selama umur kita.
Betul ya? Selama umur kita, kalau umur kita sudah selesai, sudah sampai sekali ya. Tinggal menunggu apa? Hasilnya. Kan begitu ya. Ya, jadi di satu sisi umur yang pendek tidak panjang itu ada sisi kelebihannya terus sekalian. Coba kalau saya tanya, Bapak Ibu Bapak hidup di masanya Nabi Nuh seumpama. Lalu umurnya Bapak Ibu sekalian umpamanya 700 tahun. Ya berarti 700 tahun Bapak Ibu harus apa? Ibadah terus. Kan konsekuensinya seperti itu. Nah, kita umurnya ringkas, anggap saja 60, 70, hanya sebatas itu kita apa? Ibadahnya. Selesai sekalian. Ya, salatnya hanya waktu itu saja, puasanya hanya seumur hidup. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam." Kalau anak Adam itu meninggal, in qata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Sudah nggak bisa sholat, nggak bisa puasa lagi. Yang ada hanya amal-amal jariah yang mengalir ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Artinya apa? Maksud saya, perjuangan ibadah kita di dunia itu sebetulnya tidak sebanding dengan surga yang Allah sediakan. Ya, surganya selama-lamanya, kita beramal di dunia hanya sementara. Maka sangat disayangkan kalau waktu yang sementara ini disia-siakan, akhirnya rugi selama-lamanya. Ya, lebih baik kita berjuang di dunianya waktu yang sementara tadi untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Haus ya sebentar di dunia puasa Ramadan lebih baik daripada haus di akhirat. Lapar sejenak di dunia puasa Ramadan lebih baik daripada lapar di akhirat. Ya kan ada penduduk neraka sakor itu kalau ditanya, kenapa kalian masuk neraka sakor? Mereka bilangnya, lam nakum minal musallin. Kami dulunya enggak sholat. Kira-kira nyesal atau tidak? Nyesal. Tapi mau balik nggak bisa, karena sudah di akhirat. Coba seandainya di dunianya sholat, ibadah, kan tidak termasuk penghuni neraka apa? Sakor. Ya, jadi muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari, ya gak kepanasan, wala zamhariro, tidak pula dingin yang bersangatan. Nah, ini beda dengan dunia ya. Kadang kita merasakan teriknya matahari, kadang kita merasakan dinginnya, apalagi hari ini agak-agak dingin ya sama sekalian. Ini di surga tidak seperti itu, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Nah, ya coba kita lihat ya tafsirannya. Yukhbiru ta'ala an ahli jannah, ya, jadi Allah kabarkan tentang penghuni surga dan apa yang Allah sediakan bagi mereka minan na'imil muqim, berupa kenikmatan yang abadi sifatnya, dan apa yang Allah berikan berupa karunia yang agung, di antaranya muttaqiina fiha 'alal araik, ya mereka itu bertelekan, bersandaran di atas dipan-dipan ya. Nah, nah di sini ada perbincangan ya, apakah yang dimaksud bertelekan itu berbaring ataukah bertelekan secara duduk? Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ada khilaf dalam hal ini. Apakah secara berbaring ataukah ketika duduk? Iya. Atau bisa juga dua-duanya, bisa juga dua-duanya. Ya kan simbol kenyamanan ya, kadang ya duduk, kadang ini kan bisa juga. Wallahu a'lam, Allah Maha tahu. Nah, baik. Ya, baik. La yarawna fiha syamsa, ya, jadi mereka tidak merasakan apa teriknya matahari yang menyengat, tidak pula dingin yang sangat dingin, tapi mizajun wahid daimun sarmadi, ya, jadi perpaduan ya antara keduanya, ya keadaannya sangat-sangat nikmat sama sekalian, dan mereka dalam keadaan mendapat kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah darinya. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, ya, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, ya tinggal ngambil ya buahnya. Pohonnya bisa merunduk, tinggal mengambil buahnya, tidak perlu repot-repot untuk apa naik ke pohon tadi. Ya, wadzulilat kutufa, buahnya dimudahkan memetiknya, tadlila semudah-mudahnya. Apalagi jemaah sekalian, wa yuqafu alaihim bi'aniyah, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak. Iya, gelasnya saja dari perak. Di dunia kita nggak boleh makan apa, gelas piring dari emas perak, hindari ya. Tapi kalau di surga disediakan dari perak.
wa akwabin kanat qawarir, dan piala-piala yang berisi laksana kaca ya, atau akwab bisa bermakna gelas-gelas ya, yang bening ya, laksana kaca. Qawarir min fiddatin, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur dengan sebaik-baiknya. Wa yusqauna, dan di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah zanjabila jahi, ainan yang didatangkan, fiha tusamma, dari sebuah mata air yang dinamakan salsabila ya, mata air yang dinamakan salsabil. Nah, baik, kita cukupkan dulu ya sama sekalian sampai ayat yang ke-18 ya. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan ya memberikan kemanfaatan, dan semoga semakin memotivasi saya dan para jamaah sekalian untuk kita beramal mengharap pahala ridha Allah, dan amal kita dibalasi dengan balasan terbaik kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kembalikan kepada akhuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya ini, apakah penduduk surga ini seperti kita ada fisiknya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah masih ada nafsu? Demikian Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah penduduk surga itu ada fisiknya? Ya, jawabannya benar. Ada fisiknya, ada wujudnya, ada jasmani, ada rohaninya. Disebutkan dalam salah satu hadis ya, keterangan bahwasanya orang kalau masuk surga jamaah sekalian itu dijadikan ya tubuhnya seperti tubuh bapak mereka, yaitu Bapak Adam alaihi salam. Artinya apa? Ya, Allahu a'lam bishawab, dijadikan ya tingginya itu seperti tinggi Nabi Adam alaihi salam. Jadi ada wujudnya, ada fisiknya. Ini yang pertama. Ada wujudnya, ada fisiknya. Tidak hanya roh saja, tapi ada jasmani, ada fisiknya. Ya. Yang kedua jamaah sekalian, yaitu tadi apa? Apakah diberikan syahwat? Ya, diberikan. Ya, diberikan kecenderungan. Ya, karena itu Allah sediakan, yaitu apa? Hurul ain, hurul ain, bidadari. Ya, nanti orang-orang yang beriman ya ada istri-istri mereka di surga. Ada jamaah sekalian. Ya. Yang mana para bidadari tersebut belum pernah tersentuh oleh manusia maupun jin. Ya, saya suci, luar biasa, indah, dan hakikatnya bagaimana Allah yang maha mengetahui. Tapi diberikan ya kecenderungan, ada syahwat, ya ada keterangan hadis tentang hal tersebut. Ya, dan ini termasuk apa? Balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada ahli apa? Ahli surga. Demikian. Bisa dipahami ya? Ya, ini salah satu apa ya? Salah satu sumber ketenangan Bapak sekalian. Nah, iya, misalnya begini, misalnya ada orang di dunia ya, di dunia dia punya harta, punya istana dan sebagainya, tapi nggak bisa dia menginikan kecenderungannya, ya kan, nggak sempurna kebahagiaannya Bapak sekalian. Karena kebahagiaan itu tidak semata-mata harta, tidak semata-mata harta, ada kecenderungan yang lain. Di sini yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, sama sekali kalau kita di dunia, kalau kita sebagai manusia ya ada kecenderungan, ada syahwat. Nah, beda kalau malaikat ya, malaikat tidak diberi apa? Kecenderungan atau syahwat. Malaikat tidak ada kecenderungan syahwat sehingga mereka selalu ibadah. Kita manusia ada, tapi kita diatur. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini halal, ini haram. Nah, kalau kita mampu mengendalikan syahwat, dalam artian kita ngarahkan pada yang halal, yang haram kita jauhi, lalu kita ibadah, tunduk kepada Allah, kita bisa lebih baik dari malaikat. Tapi kalau kita menjadi hamba nafsu, ya budak syahwat sekalian, apapun diterjang ya, tidak lihat halal haramnya, kita bisa lebih rendah daripada apa? Hewan. Karena kita punya akal. Nah, kita diberi akal, diberi syahwat. Nah, kita dilihat oleh Allah, mampu nggak mengendalikan syahwatnya.
Jadi sekali lagi, kalau dalam Islam syahwat itu tidak dihilangkan, tapi diarahkan. Saya beri contoh tadi, kecenderungan kepada harta. Kepada harta boleh coba sekalian, boleh. Kita kepingin punya emas, kepingin punya perak, kepingin punya uang, boleh. Yang penting apa? Harta itu tidak melalaikan kita dari akhirat. Yang kedua, mencarinya dari jalan yang halal. Yang ketiga apa? Ketika sudah dapat, jangan lupa zakat, infak, sedekah. Nah, kan gitu ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf kurang apa? Hartanya luar biasa. Tapi dengan hartanya masih surga. Kecenderungan kepada lawan jenis ya, dalam Islam tidak dihilangkan. Karena secara fitrah naluri kita diberikan apa? Syahwat. Tapi diatur ya. Laki cenderung kepada wanita, fitrah. Wanita cenderung kepada laki, fitrah. Kalau nggak cenderung berarti ada sesuatu. Iya, kalau cenderungnya kepada sesama jenis berarti apa? Melawan fitrah. Condongnya itu kepada lawan jenis. Nah, maka ada aturannya yang menundukkan pandangan. Ya, sementara nafsu kita kepingin melampiaskan pandangan. Nah, sama agama disuruh menundukkan pandangan. Berarti kan tantangan di situ. Apakah mampu mengendalikan? Ketika mampu mengendalikan, Allah ganti dengan apa? Kebahagiaan hati. Tapi tidak dihilangkan kalau kepingin menyalurkan dengan jalan apa? Pernikahan. Karena ada hadisnya, ya ma'asyarus syabab, wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaknya dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah bisa lebih menjaga pandangan karena sudah tersalurkan. Wa ahsanul farj, bisa lebih menjaga kehormatan diri. Nah, kalau belum bisa, hendaknya berpuasa. Nah, belum mampu untuk nikah, belum mampu karena satu dan lain hal, banyak-banyak puasa supaya syahwatnya terkendali. Ini yang perlu kita bentengi ya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita terutama yang remaja, jangan sampai dengan syahwat tersebut, apalagi di usia muda mereka tergelincir kepada yang haram. Kan bisa saja terjadi ya, ke arah perzinahan, ke arah yang nggak baik dan sebagainya. Itu banyak sekali di akhir zaman. Nah, maka hati-hati ya, hati-hati, kita bentengi dengan iman ya, dengan ketakwaan, kita arahkan ini boleh, ini nggak boleh, melihat yang gini boleh, yang gini nggak boleh, ya diarahkan. Nanti ada masanya di mana kamu apa menikah ya, sampaikan supaya mereka ada gambaran. Ternyata ada masanya di mana saya akan apa tersalurkan, akan begini, kasih gambaran. Kalau enggak nanti mereka bingung dengan gempuran ya media sosial ya, apa namanya, internet yang luar biasa, yang kalau kita nggak bentengi mereka bisa terjerumus sama sekalian ya, dengan apa pergeseran dan nilai-nilai apa moral. Harus kita bentengi, kita arahkan, kita berikan edukasi sama sekalian. Apalagi kalau sudah masuk usia balik ya, usia pubertas, usia remaja. Nah, ini kuat-kuat ya, hati-hati ya. Kita bentengi ya, baik kita punya anak laki maupun perempuan. Nah, sampai di masa dia menikah, sudah menikah lebih terkendali. Barakallahu fikum. Ya, demikian apa? Jadi ada fisiknya ahli surga itu, dan kemudian diberikan dari kecenderungan. Ya, baik. Ya, Ustaz. Silakan Ustaz. Kalau laki-laki kan di ya, semangat dengan bidadari saya. Ya. Perempuan misalnya yang kedua, saya pernah baca di suatu ayat itu bahwa penghuni surga dan neraka bisa berkomunikasi. Itu apakah mendekat? Ya, jadi kalau laki-laki dapat bidadari, insya Allah ya, mudah-mudahan istri mereka di dunia juga menemani di surga ya, sama-sama soleh solihah. Bagaimana kalau seorang wanita ya, umpamanya dia belum sempat berkeluarga umpama, atau karena satu dan lain hal ya, bagaimana di akhiratnya kalau dia masuk surga? Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengetahui. Yang jelas kenikmatan surga itu tidak ada kurangnya, tidak ada kurangnya, tidak ada kesedihan. Allah berikan yang terbaik kepada ahli apa? Ahli surga. Apakah dia wanita beriman, ada suaminya beriman, sama-sama masuk surga, bisa berkumpul di surga? Mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan demikian. Apa itu? Kalau rumah ada bidadari saya. Ya. Ya. Kalau ada istilahnya, ada istilah namanya apa?
tidak ada keterangan. Seperti itu Ustaz. Ya, pelayan itu yang menghidangkan ini apa namanya, minuman, makanan. Pelayan ya, zahirnya Allahu a'lam demikian sama sekalian. Tapi apakah wanita diberikan seperti yang laki-laki dapatkan dari bidadari, saya tidak berani menjawab ya sama sekalian. Memang yang sering dalam Al-Quran seperti itu, tapi kita yakin fadlullah, anugerah Allah itu sangat luas, yang tidak akan terjadi kesedihan di surga. Ya, kalau dia seorang wanita punya suami yang soleh lalu sama-sama masuk surga, ya mudah-mudahan menjadi terus sampai di surganya. Semoga demikian. Ya, kalau seandainya tidak menikah, bagaimana di dunianya nggak sempat menikah, lalu dia beriman, wanita itu masuk surga, Allah yang Maha Tahu. Saya tidak berani menjawab karena ini perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib, kita hanya mencukupkan dengan keterangan dalam Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Yang kedua tadi apa? Oh ya, komunikasi ya ada sama sekali ya, ada. Jadi disebutkan ya dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, ahli surga itu meninggalkan istrinya, lalu mereka kemana gitu, waktu pulang ya wajahnya tambah indah, tambah ini, lalu istri yang bilang Masya Allah wajah kalian tambah ini. Ada pasarnya juga di surga ya. Coba lihat di kitab Riyadhus Shalihin ya, coba sekalian, kalau saya tidak salah di bab-bab ya tentang masalah apa, tentang masalah surga ya. Ada komunikasi dengan ahli neraka. Iya, ada. Ini dalilnya di surat Al-A'raf ya sekalian. Bagaimana ahli surga itu akan menyapa penghuni neraka, dan penghuni neraka menyapa penghuni surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini ya. Ini ayat 44. Wa nada ashabul jannah. Ya, jadi penghuni surga itu menyeru penghuni neraka. Penghuni surga mengatakan, kami sudah mendapati apa yang telah Allah janjikan kepada kami benar adanya. Ya, maksudnya kalian dulu wahai penghuni neraka mengejek, nggak ada surga, nggak ada ini, kami sekarang di surga, kamu merasakannya. Apakah kalian juga merasakan apa yang diancamkan kepada kalian? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Maka penghuni neraka mengatakan, na'am, benar. Ya, ternyata neraka itu apa? Ada. Jadi kami merasakan lagi disiksa. Ya, ibaratnya seperti itu. Ya. Benar ada. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin, dan seterusnya sampai di sini ya. Kemudian penghuni neraka menyapa penghuni surga. Wa nada ashabun nar ashabal jannah, ayat 50 surat Al-A'raf. An afidu alaina minal ma, ya, penghuni neraka bilang, tolong kami diberi air. Ya. Au mimma razaqakumullah, atau sebagian yang Allah rizkikan kepada kalian. Ya, maka penghuni surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah haramkan keduanya, air dan juga rezeki yang Allah berikan tadi, kepada orang-orang kafir. Ya, maksudnya kami nggak bisa ngasih, kami dilarang. Ya, ini pernyataannya penghuni surga dan juga keinginan penghuni. Ada komunikasi di situ. Siapa yang berkomunikasi tidak disebutkan. Ada percakapan antara ahli surga dengan ahli neraka. Apakah ada penghuni neraka yang diselamatkan? Ada. Di kitab Al-Lulu wal Marjan disebutkan ada orang-orang yang di surga itu nyampaikan, ya Allah, kami punya teman-teman yang demikian. Ya, maksudnya mereka sholat bersama kami, puasa bersama, tapi mereka di neraka. Ya, mungkin karena dosanya, karena perbuatan. Lalu Allah perintahkan ahli surga tadi yang temenan ya, sahabatan sama temennya yang kebetulan masuk neraka ya, yang beriman juga, itu disuruh nyari ya, disuruh nyari lalu diselamatkan. Sehingga kalau orang itu masih punya iman, seandainya ya, dia di neraka tidak akan kekal. Tapi kan kita nggak mau ya masuk neraka. Seumpama ada orang yang masuk neraka karena dosanya, itu pasti suatu saat akan diselamatkan dari neraka. Ya, lihat di kitab Al-Lulu wal Marjan sekitaran hadis 113, 114, 115, kitab Al-Lulu wal Marjan. Nah, kitab hadis Bukhari.
Allah Maha Tahu. Ya, yang jelas kalau dalam Quran disebutkan luasnya surga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Bagaimana cara ya Allah yang Maha Tahu. Ya, demikian ya. Jadi demikian. Barakallahu fikum ya. Ya. Bisa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan, apakah harta kita yang mestinya sudah dijakati, tapi nggak mengeluarkan zakat, itu apakah merupakan kita hutang pada Allah? Iya, harta kita yang tidak dizakati apakah hutang kepada Allah? Ya, kalau memang mesti dizakati tapi nggak dizakati, ini perbuatan dosa besar Mas kalian. Perbuatan dosa besar. Jadi zakat itu mungkin pernah kita jelaskan ya. Beda dengan infak sedekah. Kalau infak sedekah itu sifatnya apa? Sunnah. Berapapun boleh, kapanpun boleh. Insya Allah siapapun bisa melakukan. Tapi kalau zakat ini orang-orang tertentu ya yang sudah wajib zakat. Ada istilah haul, ada istilah nisab sama sekalian. Yang dizakati apa? Di antaranya emas, perak, atau yang semisal emas dan perak, yaitu uang. Ya, uang itu kan alat tukar ya sama sekalian. Nah, kalau rumah yang kita tempati tidak dizakati. Kendaraan yang kita pakai tidak dizakati. Kecuali kalau diputar. Kalau diperjualbelikan, disewakan, itu nanti masuk ke zakat. Tapi kalau sekedar ditempati tidak dizakati. Yang dizakati itu apa? Kalau bahasa mudahnya sekarang itu uang. Uang yang disimpan Mas sekalian. Uang yang disimpan, uang tabungan mengendap di rekening, kemudian mencapai kadar. Kadar ini khilaf. Kalau ada yang berpendapat patokannya emas, berarti mencapai 85 gram emas. Kadar uangnya itu nggak langsung dizakati, nunggu 1 tahun, 1 haul. Ya, tinggal ngalikan ya, 1 gram emasnya berapa dikalikan 85, hasilnya berapa, dia punya segitu, tunggu 1 tahun, nggak berkurang, dikeluarkan 2,5%. Kalau patokannya perak, ya berarti uangnya itu senilai dengan apa? 595 gram emas, 595 gram perak. Kalikan ya, 1 gram perak berapa, kalikan, apakah sudah mencapai? Kalau sudah mencapai dan berlaku 1 tahun, dikeluarkan 2,5%. Kalau kita patokannya emas ya, kalau zaman sekarang emas itu kurang lebih 3 ya kalau tidak salah ya. Kalau saya tidak salah 3 ya, 3 juta ya. Ya berarti kalau saya dibenarkan 1 gram setahu saya 3 juta ya. Betul ya, yang suka ini emas. Kalau anggap saja 3 ya, berarti 3 kali 85 ya, 3 kali 8 aja 240 ya, berarti kurang lebih 250-an ya, baru mengeluarkan apa? Zakat. Kalau patokannya emas. Kalau patokannya perak lebih rendah sama sekali, mungkin 13 jutaan aja sudah kena ya kalau perak ya. Ini mana yang wallahu a'lam bishawab, sama-sama kuat ya dari sini Bapak sekalian. Cuman kalau seseorang belum mampu berzakat karena belum mencapai nisabnya, maka masih ada peluang lain. Apa itu apa? Infak dan sodako. Infak sodako. Kalau orang sudah wajib zakat, dia harus mengeluarkan. Tidak boleh apa? Tidak boleh tidak dikeluarkan. Ya, nanti khawatirnya hartanya itu menjadi sesuatu yang menyiksanya di akhirat. Ya, harus dikeluarkan. Di situ ujiannya. Kan sifat manusia itu kikir dan apa? Ya, kikir dan suka mengumpulkan harta. Nah, ini ujiannya, apakah dia mengeluarkan apa enggak. Ketika dia mengeluarkan, berarti dia apa? Sami'na wa atokna. Kalau puasa kan ujiannya lapar dan haus. Kalau zakat ujiannya mengeluarkan. Anggap sekalian ya. Anggap saja berapa? Misalnya orang hartanya, uang simpanannya 300 juta misalnya. Berarti kan kena sekalian. Sudah berlaku 1 tahun. Dan mengeluarkan 2,5% kali 300. Berarti berapa? Ya, sekitar berapa? 6 jutaan, ya, 7,5 jutaan ya dikeluarkan. Ya, kira-kira ngurangi hartanya atau tidak? Ngurangi.
secara fisik ngurangi, tapi pada hakikatnya insya Allah tidak berkurang hartanya, insya Allah Allah barokah ya Pak hartanya. Ya nggak ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara zakat. Biasanya orang tambah barokah. Keluarkannya kemana? 8 asnaf. Ya tinggal pilih, ada fuqara, masakin, ya, dan golongan lain ada mu'allafah qulubuhum, ada riqab, ada fisabilillah, ada gharimin. Ya kalau dari 8 itu anggap saja 1-2 saja sudah banyak ya, fuqara, masakin. 1-2 saja sudah nggak terhitung ya jumlahnya, berikan. Berapa baginya berapa bebas sama sekali. Umpama ada orang zakatnya dia keluarkan seumpama 6 juta tadi ya, atau 7 juta. Ini mengeluarkannya bagaimana? Bisa dipilah-pilah, dibagi misalnya 100 ribuan, misalnya 50 ribuan di amplopi misalnya, lalu dia berikan kepada fuqara masakin. Bisa seperti itu. Bisa juga langsung ada orang misalnya kena bencana, nggak punya ini, langsung ini zakat saya 6 juta, tolong diterima. Boleh kepada satu orang, boleh kepada banyak orang. Nah, yang penting tidak keluar dari 8 as. Nah, jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang ada andekan dilupakan barang boleh apa harus uang supaya fuqara wal masakin dan 8 golongan tadi bisa menggunakan uang itu untuk apapun keperluannya. Kalau zakatul mal itu uang Mas sekalian. Kalau ibu mau barang itu bisa berupa apa? Infak sodako. Amin. Soalnya kalau uang itu kan fakir miskinnya bebas mau untuk apa sebenarnya? Untuk keperluan ini kita kan tidak tahu keperluannya. Yang penting dia termasuk 8 as. Nah, beda kalau zakatul fitr ya. Zakatul fitr lebih kepada apa? Makanan. Sebab untuk hari rayanya itu supaya tidak lapar. Boleh uang tapi kalau mewakilkan kan gitu ya sekalian. Tapi kalau zakatul mal tujuannya itu memang untuk supaya dia gunakan sekalian. Yang satu fakir, dia kan butuh uang, miskin butuh uang. Yang satu lagi gharib itu kan orang yang punya hutang, dia nggak mampu melunasi. Di sini tak kasih zakat dari saya, uangnya digunakan untuk bayar sama dia. Yang satu lagi ibnu sabil, safar ya, kurang bekal, kita beri dari zakat. Kalau zaman sekarang mungkin nggak seperti dulu ya. Nah, itu lalu dia gunakan untuk keperluan bekalnya. Kan gitu ya, fisabilillah ya, di jalan Allah termasuk juga. Nah, karena mu'alaf gimana lah, mu'alaf yang miskin. Yang termasuk miskin aja sudah termasuk. Termasuk. Mu'allafah juga termasuk orang yang dilembutkan hatinya, ya supaya kuat keislamannya, kan gitu ya teman sekalian. Ya ada orang yang baru masuk Islam ya, kemudian ingin supaya kuat keislamannya dia kita beri zakat ya tidak apa-apa. Ya. Yang tidak diberi zakat itu misalnya orang kaya tidak diberi, kan dia kaya, dia mengeluarkan, bukan diberi. Kalau sekalian, orang kaya ini kan memang bukan diberi dia berzakat, dia muzaki orang yang berzakat. Kalau yang 8 asnaf mustahik orang yang berhak menerima apa? Zakat. Caranya ada 2 sama sekali, bisa dipilih, bisa langsung kita berikan, bisa mewakilkan. Ya mewakilkan misalnya kepada pihak tertentu atau orang atau lembaga untuk diberikan kepada 8 golongan, atau bisa langsung. Bedanya kalau langsung itu ya kita langsung tahu orangnya yang dikasih. Wah orang ini kayaknya sudah termasuk fakir miskin, tak beri. Kan kita tahu langsung. Kalau mewakilkan ya pilih orang yang amanah yang menyampaikan apa zakat tersebut. Nah. Saudara sendiri yang miskin boleh. Saudara sendiri boleh. Yang nggak boleh itu kalau dalam tanggungan kita. Misalnya anak tidak memberi zakat kepada orang tuanya. Ya, suami tidak boleh memberi zakat kepada istrinya karena tanggungan nafkahnya. Orang tua tidak memberi zakat kepada anaknya karena tanggungannya. Tapi kalau misanannya, keluarganya boleh, sepupunya kan bukan tanggungan nafkahnya. Lalu ada yang fakir miskin boleh dikasih dari zakat. Cucu, saudara kandung, kalau dia dalam keadaan membutuhkan boleh. Masya Allah, bukan tanggungan kita, cucunya, bukan ya? Ya, tanggungan orang tuanya, ya, membutuhkan, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya belum berani jawab ya kalau cucu tadi ya. Kalau memang bukan tanggungan ibu, ya boleh insya Allah ta'ala, ya.
Jadi kalau yang nggak boleh itu suami kepada istri, karena dia harus ngasih nafkah. Ya, kalau istri kepada suami boleh, kan istri nggak ngasih nafkah kepada suaminya. Umpamanya dia suaminya termasuk 8 asnaf, ya istrinya termasuk agniya, lalu waktunya zakat istrinya sebagiannya yang ngasih ke suaminya boleh. Nah, baik, silakan Ibu. Terima kasih. Ustaz, tadi yang untuk sewa, rumah yang disewakan itu batas yang dizakatkan berapa sesuai dengan misalnya bersama dengan 85 gram emas, atau seberapa pendapatan sewa itu wajib dizakatkan, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau emas perhiasan itu apakah dikonversikan ke 24 karat, atau emas perhiasan itu kan sekitar 22 karat, 20 karat. Apakah harus dikonfirmasikan ke 24 karat atau apa adanya itu? Kalau misalnya sudah tercapai, apakah bisa didapatkan sesuai persentase emas itu? Yang kedua, yang ketiga, untuk rombongan ini bisa. Yang ketiga, fenomena sekarang nabung emas. Nabung emas itu dulu pada saat seandainya punya uang 70 juta ditabungkan di lembaga tertentu, itu sudah mendapatkan 1 on dulu, tahun berapa gitu kan, tahun berapa itu sudah mendapatkan 1 on. Berarti kan setiap tahunnya kan sudah melewati nisab. Cuma dalam tabungan di tabungan itu begini, 70.000 tapi satuannya di situ gram emas, bukan apa namanya, bukan uang yang tertera di tabungan, tapi terteranya itu misalnya 100 gram dengan uang sekian tahun yang lalu. Kemudian setiap tahunnya apakah dengan bertambahnya nilai emas itu di situ kan tetap 1 on nilainya, tidak berubah, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, kecuali pengurangan biaya administrasi mungkin. Nah itu fenomena ini bagaimana Ustaz? Apakah kok saya pernah mendengar katanya kalau beli sesuatu hasil Rasulullah ini, tapi ada di satu sisi yang menghalalkan gitu. Dan kalau yang terteranya itu gram 1 on tadi kan otomatis setiap tahun harus dizakati, karena ya itu sudah pasti lebih dari nisab, ditambah mungkin uang yang lain. Gitu Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Oke. Saya mohon maaf Ibu, mungkin belum berani menjawab Ibu. Barangkali tanyakan ke Ustaz yang lebih paham. Barakallahu fikum. Ya, untuk saya mungkin satu saja dari 3 pertanyaan tadi. Untuk zakat emas yang dipakai itu ada khilaf ya di kalangan ulama ya, apakah termasuk ini zakati ataukah tidak. Nah, mohon maaf ya sekali lagi. Yang sewa tadi sama sekalian dari keuntungannya. Dari keuntungannya itu kita misalnya ya, ibu punya rumah disewakan ya per tahun seumpama 12 juta seumpama. Dari situ kan sebagiannya ibu tabung. Ya sudah, ini tabungan tadi ibu. Ditambahkan dengan apa? Keuntungan dari kos tadi atau dari sewa tadi ke tabungan kita. Nanti semakin bertambahnya berapa, nanti terhitung dari 2,5%. Enggak. Kalau ada keuntungan dari situ, ya imbuhkan kepada tabungan kita, nanti kenanya berapa. Kalau sudah memenuhi apa? Dari nisabnya. Jelas itu. Misalnya tadi 300 juta umpama kan sudah mencapai nisab. Dari keuntungan tadi nambah 12 juta, 312 ya. Di bulan berikutnya dia wajib zakat. Ya, totalnya 312 ya, berarti 2,5% kali 312 tadi. Demikian. Barakallahu fikum. Ya, mohon maaf sekali lagi. Waalaikumsalam.